Biasanya dia di koloni dulu, Kak. Di koloni dan ketahuan nanti pas kawinnya itu. Pas kawinnya dia ketahuan dan dia ini nggak bertelur. Sebenarnya kalau yang paling mahal itu ular yang albino kayak gitu. Kalau digigit sama iguana itu yang bahaya itu bakteri. Bakteri. Kadang kan dia kayak komodo aja. Dia sebenarnya kan yang bahaya itu air liur karena mengandung banyak bakteri. Ini yang warna hijau. Nah guys, sekarang kita udah bersama Saya Kamin Mas Kamin. Dari mana nih Mas? dari Gantar, Indramayu. Umur berapa Mas? 18, 18 apa? 18 apa nih? 30. Oke. Nah Mas, kira-kira di sini tuh lagi ada acara apa sih Mas? Kita lagi ada event yang diadain oleh Jogja Patrol. Itu kerjasama sama komunitas kita, komunitas Rimba Puzzle. Kemungkinan ke depan nanti ada 2 minggu ke depan kita di sini. Buat edukasi hewan sama buat lihat-lihat hewan kayak gitu untuk yang pengunjung di sini. Meramaikan lah intinya. Untuk masuknya ada tiketnya nih Mas? Ada. Berapa tuh? Untuk tiketnya sendiri dikenakan biaya 10.000 per orang. Itu udah free terapi ikan, terus free foto sama HP, bisa sama iguana, bisa sama kelinci kayak gitu. Nah untuk orang-orang masuk di sininya emang dibatasi apa gimana? Enggak Kayak sih. Untuk masuk harus berapa orang dulu gitu? Enggak, kebetulan baru buka juga kita hari ini, nggak ada batas. Jadi paling nanti lihat kondisi, kalau memang misalkan udah 20 orang udah sesek gitu, paling kita stop dulu kayak gitu. Nah di sini yang dibawa hewan apa aja nih? Ada ular, ada iguana, ada kura-kura, ada bisa bermain sama kelinci, ada marmut, ada taman kelinci juga, nanti kita bisa biar kasih makan kelincinya. Jadi kadang kebanyakan kan anak-anak bisa berinteraksi dengan hewan kayak gitu, bisa kasih makan. Oke, kita mulai dari iguana dulu kali ya. Boleh. Ini iguana jenis apa nih Mas? Ini sebenarnya super red, cuman yang grade D. Bahaya nih kayaknya. Heeh. Bahaya nggak sih? Enggak sih, Oh enggak. dia walaupun serem kayak gini, dia itu nggak makan daging. Ini makannya itu buah-buahan, sayuran. Jadi vegetarian gitu. Jadi aman lah daging kakak sama. Oh iya. Ini bobotnya berapa nih beratnya? Ini kurang lebih 1 kiloan, 1 kilo sampai 1,5. Ini cowok cewek? Ini kebetulan belum dicek. Kalau reptil kita ada namanya sexing, jadi nanti dicek dulu. Ini belum dicek. Ini dari awal emang warnanya udah kayak gini apa belum ganti kulit Mas? Ini memang sudah kayak gini. Ya, walaupun dia ganti kulit juga tetap warnanya kayak gini. Ada memang sebagian yang mutasi warna, cuman nggak banyak sih. Kebanyakan kalau memang misalkan dia warnanya oranye, dia nanti oranye juga sampai besar. Ada kayak gitu. Tapi Mas katanya kalau misalkan digigit sama iguana tuh nggak ada obatnya, itu bener gak sih? Sebenarnya ya, Iya. kalau digigit sama iguana itu yang bahaya itu bakteri. Oh, bakteri. Bakteri. Kadang kan dia kayak komodo aja. Dia sebenarnya kan yang bahaya itu air liur karena mengandung banyak bakteri. Sama halnya kayak gini. Berarti itu berpengaruh sama makannya gitu? Apa gimana tuh kalau air liur? Sebenarnya emang apa ya, betul sih sama makannya juga, tapi kalau memang dia udah kayak misalkan maaf ya, kayak gogog aja. Walaupun dia makanannya bagus, kalau digigit sama gogok emang bahaya juga kan kalau memang berbakteri. Itu beda. Benar-benar. Iya betul, emang udah dasarnya emang ada bakterinya. Ini makannya apa nih Mas? Biasa dikasih makan sawi, kangkung, terus toge, sayuran sih. Kalau buah-buahannya papaya. Nah untuk dikasih makannya berapa kali dalam sehari? Dalam sehari biasa kita makan 2 kali sehari, pagi sama sore. Karena dia kan aktif di siang hari. Kalau malam hari dia nggak makan, dia tidur. Boleh megang nggak sih? Boleh? Ada takut gini. Dia agak kasar sedikit. Oh iya kasar bener. Ini panjangnya kira-kira berapa nih Mas? Ini panjangnya kurang lebih 40 sentian, 1 meter kurang lah. Dan emang kulitnya kayak gitu ya kasar? Ya betul. Ini bisa dipegang juga, tapi nanti kan kita buat edukasi ya. Jangan sampai nanti meniru ketika di luaran.
Nah kita juga pasti sebelum anak-anak itu keluar kita juga udah kasih tahu bahwa di sini boleh pegang ular, di sini boleh pegang. Oke. Nanti ini kenapa nih mas gembir-gembir gini? Emang seperti itu. Oh iya. Emang seperti itu. Tapi kalau misalkan iguananya tambah gede berarti ini tambah besar lagi. Iya, biasanya kayak gitu. Sebenarnya bukan dagingnya, kayak semakin kayak lebar kayak gitu, makin panjang, makin lebar, kayak gitu. Nggak mau diem. Gak bisa dia memang ya. Iya, karakternya memang seperti ini. Jadi beda-beda. Jadi kayak manusia aja kak. Jadi beda iguana, beda karakter, kayak gitu. Tapi Ya. ada juga kalau misalnya kan udah ibaratnya apa namanya kayak lulup tuh. Ha-ha, Nah, tapi kalau ada juga iguana yang enggak ada, ada. ada. Banyak lah. Kalau di luaran kan banyak iguana juga. Ya itu kan nggak nurut. Boro-boro bisa dipegang kayak gini. Kita deket Kalau ini aja dari dia udah. telur apa emang gimana? Ini dari telur. Wah. Dari teman kita juga peternak iguana juga. Kalau ini jenis kura-kura apa nih mas? Ini kura-kura Ambon. Ambon. Mm-mm. Apa dari Ambon? Bisa jadi seperti itu sih kak. Emang namanya kura-kura Ambon. Ini kura-kuranya emang jenis kura-kura darat ya. Artinya dia memang bisa hidup di darat. Gigit nggak itu? Ini enggak? Oh enggak. Tapi kan kebanyakan tuh ya caplok gitu tuh. Kebanyakan kayak gitu. Wow. Cuman kalau ini lebih ke pemalu kayak dia karakternya. Malu. Mm-mm. Malu kalau ada buaya aja kayaknya. Oh ini cewek apa cowok nih? Ini kebetulan ini tuh cowok. Mau cowok? Udah di ini sih ternak ini kita ambil yang cowokan, nanti kita ambil lagi yang cewekannya. Nah bisa tahu itu cowok tuh dari mana tuh mas? Biasanya dia di koloni dulu kak, di koloni dan ketahuan nanti pas kawinnya itu. Pas kawinnya dia ketahuan dan dia ini nggak bertelur. Otomatis dia kawin nggak bertelur jantan. Gitu. Itu biasanya kalau dijual harganya berapa tuh? Ini kisaran kalau di luaran itu kurang lebih 100 sampai 200-an lah. 200-an. Berarti kalau misalkan kura-kuranya tambah gede tambah mahal juga itu pasti. Kalau Ambon memang segini kak. Oh segitu aja? Kalau Ambon memang segini. Kecuali ada bra, sulcata. Sama nih mas iguana juga. Ya, ini iguana juga, tapi ini yang warna hijaunya. Kayaknya lebih serem deh. Ini yang makanya kita nggak ditaruh di luar. Ini biasa ngacir dia, kabur. Dia masih ini. Tuh. Ini yang warna hijau. Tuh, sama persis makanannya, kayak kebiasaannya, sama persis. Tapi kayaknya lebih bukan yang orang. Iya, karena memang dia usianya lebih ini. Kalau yang oranye lebih tua. Berapa tuh yang oranye? Yang oranye itu 1,5 tahun. Yang ini baru 1 tahun kurang. Kurang lebih 1 tahun lah. Sama ini juga dikasih makan kangkung, vegetarian lah. Herbivora. Kalau ular kecil Ular kecil, boleh. Ada piton. Untuk jenis sama piton. Cuman dari piton itu ada beberapa nama yang dia kan tergantung warnanya juga, tergantung motif dari batiknya. ini aman lah. Nyaman. Waduh. Tuh, ini yang amel. Yang amel sanca batik tapi yang albinonya. Kemudian ini yang tiger. Kita pelihara memang dari kecil-kecil kayak gini. Tapi itu memang dari telur mas. Dari telur. Dari telur asli. Asli dari telur. Nah mas nih kalau di dunia perularan jenis ular apa yang paling mahal tuh? Sebenarnya kalau yang paling mahal itu ular yang albino kayak gitu. Yang albino. Apa emang tergantung dari fisik, jenis fisik bagus apa enggak gitu? Kalau albino itu dari 1000 kelahiran dia cuma satu. Artinya dia jarang. Nggak mesti keluar albino lagi, nggak. Itu albino memang beruntung lah, keberuntungan. Cacat aslinya mah. Kalau di hewan cacat itu malah mahal sih. Oh bisa? Kok bisa? Nggak ngerti. Yang ini nih mas nih, Oke. yang
kok menyala ya sisiknya? Ah, itu ular. Lihat dulu. Kayak pelangi gitu. Betul, betul banget. Itu ular pelangi. Ini jenis ular air juga. Kalau ini jenis ular pelangi. Wah, pipis. Wah, pipis, Wah. Tipis. Tadi bersihkan dulu pipisnya. Sama itu albino ya, jenis albino. Ini amel. Karamel. Tuh. Itu agak gelap kuningnya ya. Betul. Tapi itu nanti bisa gede juga. Bisa. Karena ular piton itu memang ular terbesar ya. Piton itu terbesar. Iya, maksudnya kalau ada kerumunan atau apa nih itu bisa ngaruh nggak sih sama ular? Kalau ular ada yang ngaruh, ada yang enggak. Tergantung kebiasaannya sih, Kak. Jadi kalau memang ularnya jarang berinteraksi dengan manusia, ngaruh. Stres juga kan. Tapi kalau memang udah terbiasa dengan manusia, lambat laun dia akan terbiasa juga. Awal-awalnya Mainin gitu. sering dipegang karena biar dia terbiasa dari umuran segini. Kalau ular liar kan dari segini juga udah gigit kan. Jadi emang dia stres kan, takut, khawatir, cemas. Jadi dia mencoba untuk mempertahankan diri, artinya dia menyerang bukan niat untuk melukai kita. Karena dianya nggak tahu bahwa kitanya sayang sama dia kan. Dia cuma mempertahankan diri aja. Kayak apa tuh? Tapi kemungkinan kalau misalnya udah gede nih ada kali ya mas, maksudnya ada penyerangan gitu nggak? Pernah nggak digigit gitu mas? Pernah. Cuman gini ya, kalau main ular itu ya kalau dia gigit ya berarti ya memang lagi nggak mood sih sebenarnya gitu. Kalau dia kadang kan kita nggak tahu dia lagi santai, lagi males, kitanya mau pegang-pegang kayak gitu. Kadang kayak gitu, makanya digigit lah. Terus juga kadang dia mau kawin juga kan, dia mau kawin. Oh bisa kalau mau kawin agresif? Agresif, agak agresif. Ngeri. Heeh.